integral dari 0 sampai 2pi untuk nilai mutlak sin X dibagi 1 ditambah nilai mutlak cos X dx sama dengan. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menyelesaikan integral tentu ini. Nah, cuma di sini tantangannya adalah kita punya fungsi trigonometri kemudian dibalut dalam nilai mutlak gitu. Nah, sekarang kita sederhanain dulu aja ini fungsinya sehingga kita hanya punya fungsi trigonometrinya aja gitu, tanpa ada tanda mutlaknya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita pisahin dia nilai mutlak sin X-nya gitu. Nah, cara pecahin adalah nilai mutlak sin X itu sebenarnya kita bisa, sebenarnya ada dua output gitu antara sin X dan min sin X gitu. Nah, kapan dia sin X dan kapan dia min sin X? Nah, kita ambil sin X itu kalau misalkan sin X sendiri itu positif kan. Nah, sin X positif itu ketika dia berada di kuadran 1 dan 2. Kuadran 1 atau kuadran 2 gitu. Sin X bernilai positif kan. Nah, sedangkan kita ambil min sin X kalau sin X-nya bernilai negatif. Nah, sin X bernilai negatif kalau dia berada di kuadran 3 atau 4 gitu. Nah, maka integral ini dapat kita pecah dia sebagai integral dari 0 sampai pi. Nah, kenapa 0 sampai pi? Karena 0 sampai pi itu kan dia kuadran 1 dan kuadran 2 kan. Maka kita bisa ambil dia jadi sin X saja. Nggak perlu nilai mutlak sin X. Maka jadinya sin X per 1 ditambah nilai mutlak cos X dx gitu. Nah, berarti yang dari pi sampai 2pi kita ambil yang min sin X gitu. Karena min sin X berarti minnya kita bisa langsung keluarin. Lalu integral dari pi sampai 2pi gitu. Sin X per 1 tambah nilai mutlak cos X dx gitu. Nah, jadi sin X-nya udah kita keluarin dia dari nilai mutlaknya. Nah, cuma kan masih ada nilai mutlak cos X nih. Nah, kita lakuin juga sama kayak ini, nilai mutlak sin X-nya. Nah, nilai mutlak cos X itu sama kayak nilai mutlak sin X, kita bisa pecah dia jadi dua buah nilai antara cos X atau min cos X. Cos X kita ambil kalau cos X-nya bernilai positif. Berarti dia ada di kuadran 1 atau 4 gitu. Nah, sedangkan kita ambil min cos X kalau cos X-nya bernilai negatif yang berada di antara kuadran 2 atau kuadran 3 gitu. Nah, maka masing-masing integral ini kita pecah lagi jadi 2 gitu. Nah, yang 0 sampai pi kita pecah dia jadi dari 0 sampai pi per 2 sin X per 1 tambah cos X dx gitu. Karena kita ambil yang kuadran 1 kan. Kuadran 1 dia cos X-nya positif gitu. Nah, ditambah sama nilai mutlak dari pi per 2 sampai pi gitu. Nah, kuadran 2 kan negatif. Kita berarti ambil yang min cos X. Berarti sin X per 1 min cos X dx gitu. Nah, kemudian yang ini dari pi sampai min 2pi berarti min integral dari pi sampai 3pi per 2. Ini kan kuadran ketiga gitu. Berarti ambil yang min juga. Berarti sin X dibagi 1 min cos X dx. Kemudian dari 3pi per 2 sampai 2pi. Ini yang kuadran 4 kita ambil yang positif lagi. Jadinya sin X per 1 tambah cos
x dx gitu. Nah, jadi ternyata integral 0 sampai 2pi untuk fungsi ini kita bisa pecah jadi dia jadi 4 integral dengan wilayah yang lebih kecil gitu. Dan dari 4 integral ini sebenarnya fungsinya kan cuma ada 2 kan. Sin x per 1 tambah cos x dan sin x per 1 min cos x gitu. Jadi kita coba selesaikan kedua integral itu untuk nyelesain integral tentu ini gitu. Nah, sekarang kita coba selesaiin integral untuk yang sin x per 1 tambah cos x gitu. Kita selesainya yang integral tak tentu dulu aja gitu. Biar kita bisa terapin dia di 0pi per 2 sama 3pi per 2, 2pi gitu. Nah, integral tak tentu dari sin x per 1 tambah cos x dx gitu. Nah, gimana kita cara nyelesainnya? Nah, kita bisa gunain metode substitusi gitu. Jadi kita misalkan U itu adalah 1 ditambah cos X. Nah, kalau kedua ruas kita turunin jadinya DU sama dengan min sin X dx. Maka sin X dx dapat kita substitusi dengan min DU gitu. Maka integral ini dapat kita tulis ulang jadinya min integral DU per U gitu. Jadi 1 tambah cos X-nya kita ganti dengan U, sin X dx-nya kita ganti dengan min DU. Nah, minnya kita keluarin. Jadi min integral DU per U. Nah, ini dapat kita selesaikan jadinya min ln nilai mutlak dari U gitu. Nah, U-nya kita substitusi balik jadinya 1 tambah cos X kan. Maka jadinya kita tulis di bawah sini. Maka jadinya sama dengan min ln nilai mutlak 1 ditambah cos X gitu. Nah, ini adalah solusi dari integral tak tentunya kan. Nah, ini kita bisa substitusi dia ke dalam sini gitu. Ke dalam yang integral ini sama integral yang ke yang ini gitu. Nah, kalau kita terapin jadinya itu kan di sini kita substitusi yang pi per 2 dulu. Jadinya min ln nilai mutlak 1 ditambah cos pi per 2 gitu. Kemudian dikurang sama x sama dengan 0 kan. Nah, cuma karena di sini min ln jadinya min kali min plus gitu. Plus ln nilai mutlak 1 ditambah cos 0 gitu. Nah, ini untuk integral yang pertama. Nah, habis itu kita substitusi sama integral yang keempat ini langsung. Maka jadinya min, lalu kita kaliin sama ini kan, apa namanya? Ini hasil integral tak tentunya. Berarti min ln nilai mutlak 1 ditambah cos. Nah, kita masuk substitusi yang 2pi yang batas atasnya. Lalu sama kayak yang sebelumnya, kita kurang. Cuma kan di sini hasil integral kan min ln kan. Jadi min kali min plus ln nilai mutlak 1 ditambah cos 3pi per 2 gitu. Nah, ini karena tempatnya udah habis, kita coba pindahin ke atas. Nah, jadi ini kita diamin dulu aja karena kita perlu selesaiin juga yang sin x per 1 min cos x ya gitu. Nah, sebenarnya integralnya nggak jauh beda sih gitu. Bahkan kita bisa modifikasi dari yang sini aja gitu. Nah, kan bedanya sebenarnya sini kan cuma jadi 1 min cos x kan gitu. Jadi kita misalin U-nya itu dengan 1 min cos x. Nah, min cos x itu kan turunannya jadinya sin x aja kan. Gitu. Kalau tadi kan min, kalau sekarang sin x aja. Nah, berarti lebih sederhana, sin x dx itu jadinya du aja. Berarti integralnya jadinya du per u. Yang kalau kita integralnya jadinya ln u gitu. Ln nilai mutlak dari u. Nah, u-nya kita substitusi balik itu jadinya ln nilai mutlak dari 1 min cos x gitu. Jadi perbedaannya di situ doang sih.
Nah, kita tinggal substitusi aja untuk bagian yang kuadran 2 sama kuadran 3 gitu. Nah, yang kuadran 2 jadinya ln nilai mutlak 1 min cos, kita substitusi batas atasnya yaitu P, 1 min cos P. Kemudian dikurang sama ln nilai mutlak 1 dikurang cos P per 2. Gitu. Nah, terus yang terakhir untuk kuadran yang ketiga itu min, terus kita masukin ln nilai mutlak 1 min cos, batas atasnya 3pi per 2, terus dikurang ln nilai mutlak 1 min cos P. Gitu. Nah, ini karena udah habis lagi, kita pindahin ke atas lagi. Nah, kita sekarang tinggal evaluasi aja yang di dalam tanda mutlaknya ini. Nah, untuk yang pertama, yang ini kan 1 ditambah cos Pi per 2. Cos Pi per 2 itu kan nilainya 0. Maka 1 tambah 0 itu kan 1. Nah, nilai mutlak 1 itu kan 1. Berarti jadinya di situ kita punya min ln 1 gitu. Nah, kemudian di sebelah kanannya plus ln nilai mutlak 1 tambah cos 0. Cos 0 itu kan 1. 1 tambah 1, 2. Nilai mutlak 2 itu 2. Berarti ditambah ln 2. Gitu. Nah, ini untuk yang kuadran pertama. Yang kuadran keempat, min, di sini 1 ditambah cos 2pi. 2pi itu kan 1. Cos 2pi. 1 tambah 1, 2. Berarti sini min ln 2. Cos 3pi per 2 itu 0. 0 tambah 1, 1. Berarti ditambah ln 1. Nah, berarti untuk kuadran keempat itu adalah min ln 2 ditambah ln 1. Terus ke kuadran kedua yang ini. Nah, kuadran kedua, 1 min cos pi. Cos pi itu min 1. 1 dikurang min 1 itu 2 kan. Berarti jadinya ln 2 dikurang ln 1 dikurang cos pi per 2. Cos pi per 2 itu 0. 1 kurang 0, 0. 1 kurang 0 itu 1. Jadinya min ln 1. Ini untuk kuadran kedua. Yang terakhir, kuadran ketiga. Min ln cos 3pi per 2 itu 0. 1 kurang 0 itu 1. Ln 1 dikurang 1 dikurang cos pi. Cos pi min 1. 1 dikurang min 1 itu 2. Berarti min ln 2 gitu. Nah, jadi sebenarnya kan variasinya cuma ln 1 sama ln 2. Nah, ln 1 itu kan sebenarnya sama dengan 0 kan, karena kalau logaritma numeration 1 itu hasilnya adalah 0. Berarti ln 1 ini kita bisa abaikan aja sebenarnya. Gitu. Nah, tinggal ln 2-nya aja. Nah, dari yang sini kan ln 2 ya udah ln 2. Terus di sini min kali min jadinya plus, berarti plus ln 2. Lalu yang ini plus ln 2. Terus yang ini min dikali sama min plus ln 2 gitu. Jadi ternyata masing-masing kuadrannya menghasilkan ln 2 semua gitu wilayahnya. Maka totalnya adalah 4 dikali ln 2 gitu. Atau kalau 4-nya kita mau jadiin pangkatnya numerus jadinya ln 16 gitu. Nah, maka integral dari 0 sampai 2pi untuk nilai mutlak sin x dibagi 1 ditambah nilai mutlak cos x dx adalah ln dari 16 gitu. Nah, ini kira-kira nilainya adalah 2,77 gitu. Jadi ini adalah hasilnya gitu.